Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Fajrul Alimatuziah, NIM 222211111114 dengan dosen pengempu Dr. Apoteker Yudi Wicaksono, SSI, MSI. Saya di sini akan mempresentasikan eh, Resum Kuliah Tamu Farmasi Industri 2, yaitu untuk melengkapi tugas mahasiswi eh, profesi apoteker Fakultas Farmasi Universitas Jember. Di sini yaitu ada kromatografi, di mana kromatografi di sini ada dua, yaitu kromatografi pemisahan isokratik dan kromatografi pemisahan gradien. Untuk kromatografi pemisahan isokratik di sini komposisi fase gerak tidak berubah sepanjang waktu. Untuk kromatografi pemisahan gradien di sini komposisi fase gerak berubah seiring waktu. Kemudian kriteria penerimaan disolusi dinyatakan sebagai KI presentasi bobot bahan aktif terlarut terhadap bobot tablet. Kemudian umum dalam rentang 75 sampai 80%. Di sini saya menggunakan contoh tablet doxazosine. Di sini yaitu Q-nya sebesar 70%, di mana pada tahap 1 dengan jumlah di mana sini pada tahap 1 kriterianya eh, tiap unit lebih dari Q, yaitu 5 plus 5%. Untuk S2-nya di sini rata-rata 12 unit. Q-nya itu tidak tidak ada unit, terus kurang dari Q 15%. Untuk S3-nya rata-rata 24 unit, eh, lebih dari Q, tidak lebih dari 2 unit. Maka kurang kurang dari Q 15% dan tidak ada unit, kurang dari Q 20%. Untuk kriteria penerimaan polet yaitu syaratnya. Di sini ada tahapannya tuh S1, S2, dan seperti yang tadi. Di sini satunya itu rata-rata jumlah terlarut lebih dari Q plus 10 dan rata-rata jumlah terlarut yaitu lebih dari Q plus 5%, dan yang S3 ini rata-rata jumlah terlarut lebih dari Q. Secara sampel dapat dilakukan uji sampel gabungan. Yang pertama itu sediaan lepas gerak, zat aktif tidak memiliki masalah bioavailabilitas, dan yang ketiga obat tidak mempunyai indeks terapi sempit, dan yang keempat obat mempunyai disolusi yang lengkap. Untuk transfer metode analisa yaitu yang pertama comparative testing, yaitu paling umum digunakan di bagian analytical development. Untuk metode yang sudah tervalidasi QC, penerima metode dan melakukan pengujian. Untuk sampel homogen dianalisa oleh sending unit dan receiving unit dibandingkan secara statistik. Kemudian yang kedua di sini co-validation, yaitu standing unit dan receiving unit melakukan validasi bersama, yaitu analytical development dan QC. Yang kedua, metode belum tervalidasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu revalidasi, yaitu receiving unit mengulang validasi. Yang kemudian
tidak bisa menjamin ekivalensi hasil sending unit dan receiving unit. Untuk transfer waiver membuat justifikasi bahwa transfer metode tidak perlu dilakukan. Kemudian untuk produk existing, kemudian proses analisa yang telah digunakan, terus dan personel sending unit pindah ke receiving unit. Kemudian dilanjutkan dengan uji stabilitas. Perlu dilakukan uji stabilitas. Prinsipnya yaitu prinsip dari uji stabilitas ini yaitu untuk menjamin stabilitas produk, menjaga spesifikasi produk sesuai farmakope Indonesia. Dikemas dengan bahan kemas tertentu yaitu botol, blister, ataupun strip. Disimpan sesuai kondisi yang telah ditetapkan, pengaturan suhu, terus periode waktu tertentu, seperti expired date atau ED-nya. Tujuannya di sini pertama pada pengembangan, itu membandingkan formula, proses, dan bahan kemas yang paling stabil. Terus yang kedua ini registrasi, yaitu dokumen yang dibutuhkan yaitu laporan stabilitas. Untuk post marketing di sini yaitu untuk melindungi klaim apabila ada komplain dilihat dari data uji stabilitas. Pada jenis uji stabilitas ini ada 4, yaitu stabilitas dipercepat atau accelerated. Untuk yang kedua, stabilitas jangka panjang atau long term. Yang ketiga ini stability, dan yang keempat testing, stress testing. Nah, ini skemanya desain uji stabilitas yaitu kondisi penyimpanannya, bagaimana kondisi penyimpanannya, apa di suhu ruang, suhu dingin untuk parameter ujinya. Terus kemudian spesifikasi, pemilihan batch, dan waktu pengujian. Kondisi penyimpanan di sini Indonesia merupakan ada di zona 4B di mana long term dengan suhu 30 derajat Celcius dengan RH 75. Acuannya di sini studi performulasi dan produk komparator. Terjaganya perlunya terjaga suhu dan kelembapan. Kemudian harus dilakukan kualifikasi performan yang sesuai pada alat climatic chamber. Ini untuk kualifikasi dan penuntutan ini perlu diperhatikan. Untuk pemilihan batch di sini, untuk registrasi, proses, formulasi, dan kemasan dipilih batch yang sesuai dengan produk komersial, yaitu jumlah batch. Yang pertama, lepas cepat, zat aktif stabil. Ya, zat aktif stabil itu 2 batch. Untuk lepas lambat atau termodifikasi, zat aktif tidak stabil itu 3 batch, bukan 3 batch. Untuk waktu pengujian, yaitu uji stabilitas interval pada tahun pertama yaitu tiap 3 bulan, untuk pada tahun kedua itu tiap 6 bulan, dan tahun ketiga, dan seterusnya tahunan ya, tahunan. Acuan lama pengujiannya itu acuannya menggunakan studi preformulasi dan produk komparator. Parameter dan spesifikasi penguji yaitu menggunakan tidak harus sama dengan spesifikasi pengujian pada produk jadi. Perlu justifikasi penetapan parameter, spesifikasi, dan interval pengujian.
Instability yaitu dilakukan pada produk yang dibuka dan tidak langsung habis. Produk yang dibuka dan tidak langsung habis. Beberapa lama setelah produk dibuka dapat digunakan. Multiple dose produk setelah dibuka atau direkomendasikan. Jumlah batch-nya itu 2, minimal interval pengujian. Awal itu 2 batch, untuk akhir itu 1 batch. Untuk strength testing ini umumnya dilakukan pada saat penembangan pemberian ekstrim, yaitu suhu dingin, flash sale testing. Untuk photostability testing yaitu memberikan spektra dan sumber cahaya. Jika overlap atau sediaan dapat menyerap cahaya. Untuk uji BABE di sini tunjukkan uji BABE atau bioequivalensi atau bioavailabilitas. Bioequivalensi di sini ekivalensinya farmasetik atau alternatif farmasetik, meniru sama persis mulai dari bentuk gram, kekuatan, bahkan bentuk sediaan. Pada pemberian dengan dosis molar yang sama, menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding, efek yang sama. Bioavailabilitas di sini kecepatan dan jumlah bahan aktif atau senyawa aktif. Terus terserap dari produk obat, kemudian tersedia di tempat kerjanya. Untuk uji ekivalensi di sini alurnya obat komparator diuji ekivalensi, yaitu diuji in vivo, bioequivalensi, dan in vitro, diuji disolusi terbanding, itu kalau uji in vivo di sini itu diuji farmakokinetik, uji farmakodinamik, dan uji klinis. Untuk uji in vitro di sini diuji BCS dan potensinya, kemudian ditukar obat kopi. BioWaiver dilakukan kapan melakukan uji disolusi terbanding berdasarkan potensi kriteria, yaitu bentuk sediaan sama tapi memiliki potensi berbeda, prosedur dan tempat produksinya sama, proporsi zat aktif dan eksipien. Yang pertama itu sama. Zat aktif sangat paten, memiliki jenis dan jumlah eksipien sama. Pengisi dapat dikurangi, jenis dan jumlah eksipien lain persis sama. Kemudian di sini pada tabel yaitu tablet X 10 mg dengan bahan aktif 10 mg eksipien. Dan ini telah lolos uji, kemudian dilanjutkan dengan separuh, yaitu menggunakan tablet X dengan bahan aktif yaitu 5 mg separuhnya. Kok di sini kemudian dibagi menjadi 3 tahap eksipien 95% dengan bobot tablet 100 mg, separuh dari pengujian awal. Yang pertama kan bobot tablet 200 mg. Untuk di sini eksipiennya itu 90 mg, maka bobot tablet 100 mg. Kemudian di sini eksipiennya 190 dengan bobot tablet 195 mg. Kemudian di sini eksipien dengan bobot tabletnya sama dengan awal. Terus ini tahap pelaksanaan uji bioequivalensi, yaitu pertama validasi metode bioanalitik, kemudian pembuatan protokol, kemudian dilanjutkan dengan persetujuan protokol uji BA, yaitu dilakukan BPOM dan komisi etik. Terus pemilihan sukarelawan itu dengan manusia yang mau diujikan. Terus pemberian obat dan pengambilan sampel dengan cara dimonitoring, terus dianalisa obat, habis itu kode break dan pelaporan. Untuk kriteria inklusi atau eksklusi subjek, teknis pemberian obat, titik sampling, standarisasi kondisi, dan lain-lain. Ini kriteria biokovalen, 2 parameter, AUC, dan Gmax.
Dinyatakan bioekvivalen ketika 90% confidence interval 80,00 dengan 115,00%. Obat ujinya di sini diproduksi pada fasilitas CPOB. Eh, Batch uji disolusi terbanding identik dengan produk komersial. Besar batch sama dengan 1/10 skala produksi atau 100.000 unit. Terbesar. Untuk obat komparator di sini pemilihan batch sangat penting, yaitu acuan eh, lebih dari apa ya? Harus memiliki acuan. Batch uji ilusi terbanding perbedaan kadar kurang dari 50%. 5%. Kriteria di sini yaitu memiliki izin edar di Indonesia. Bila tidak ada, terdaftar di ICH dan negara asosialisasinya. Obat kopi yang dibukti bioekvivalen dengan obat inovator termasuk dalam daftar prekualifikasi WHO. Pada uji disolusi terbanding, pendekatan uji bioekvivalensi media disolusi ini paling menggambarkan kondisi in vitro. pH 1 pH 1,2 4,5 atau 6,8 kompendial. Surfaktan yaitu kurang dari 1%. Bioreferent media. Keparametran dengan F2. Ini gambaran similarity faktor F2. Kriteria itu F2 lebih dari 50. Aturan perhitungan F2 di sini minimal 3 titik sampling, tidak termasuk 0, minimal 12 unit untuk setiap obat, tidak sampling kedua obat harus sama, dan ada menit ke 15. Jika 15 menit persen terlarut kedua obat, maka lebih dari 80%. Disolusi sangat cepat. F2 tidak dihitung. Tidak lebih dari 1 nilai rataan dari tiap titik sampling lebih dari 80% untuk tiap obat. Titik sampling dengan persen terlarut lebih dari 80% yang kedua disebutkan tidak diikutkan. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam membaca atau penjelasan atau ada keliruan, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.